Kalau kita lihat di sini ya, itu 9004-2018, apa itu? 9004-2018. Jadi ini adalah memberikan panduan kepada organisasi untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, jadi sustain success ya, dengan pendekatan sistem manajemen mutu ya. Nah ini dia sebagai guidance ya. Jadi di mana suatu organisasi itu dapat mencapai suatu keberhasilan yang berkelanjutan melalui identifikasi kekuatan ataupun kelemahan ya. Jadi strength point dan weakness point-nya apa saja ya. Karena di sini di 9001-nya ada yang disebut dengan risk and opportunity ya. Jadi risiko dan peluang. Jadi terkait juga dengan weakness point and strength point ya. Jadi serta peluang untuk perbaikan ataupun perubahan. Jadi ini sangat mengikuti di versi 9001-2015. Ini secara quality management system. Kalau quality management system itu dia menyeluruh, artinya ada quality assurance-nya, ada quality control-nya, ada quality planning-nya. Quality planning itu untuk semuanya ya. Kemudian ada quality improvement ya. Nah, manajemen mutu ya adalah tindakan untuk mengontrol semua aktivitas dan tugas yang diperlukan ya. Jadi untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Nah, termasuk di samping aktivitas QA dan QC di dalam sini ada juga quality management system ini harus menentukan kebijakan-kebijakan, arahan-arahan, visi dan misi, sasaran mutu atau objektif, kemudian pelatihan, kemudian komunikasi ya, saluran komunikasi, kemudian penyediaan sumber daya, apakah sumber daya infrastruktur maupun sumber daya manusia, termasuk juga pengendalian terhadap dokumen-dokumen yang berlaku pada organisasi, serta melakukan evaluasi juga ya, dia tinjauan manajemen, internal audit dan sebagainya. Jadi menyeluruh. Nah, itu yang disebut dengan sistem manajemen mutu. Nah, jadi quality assurance atau penjamin mutu ini bertujuan untuk memperbaiki proses agar tidak terjadi kesalahan pemikiran di kemudian hari. Jadi maka dilakukan tahap perencanaan suatu proyek, artinya dia melakukan suatu planning ya, tahapan planning itu di quality assurance tugasnya ya. Jadi quality assurance itu adalah kegiatan yang berorientasi pada proses dan tujuan utamanya adalah jaminan kualitas. Jadi untuk mencegah cacat dan kesalahan ya, jadi penjaminan kualitas atau quality assurance ini adalah dia teknik pencegahan, artinya dia melakukan suatu preventif ya, dan tindakan proaktif. Jadi preventif dan proaktif itu adalah tugas dari quality assurance ya. Jaminan kualitas atau quality assurance juga menentukan strategi proses dan kebijakan yang mengembangkan daftar periksa jika diperlukan ya, dan menetapkan standar yang perlu ya diikuti selama proyek ISO 9000 atau 9000 series. Jadi, sedangkan quality control ya atau pengendali mutu ya adalah suatu proses pemenuhan persyaratan mutu ya. Jadi dia ngecek sesuai atau tidak sesuai nih, syarat mutunya terpenuhi atau tidak terpenuhi, dengan memperhatikan mutu sesuai faktor yang terlibat dalam produksi ya. Jadi quality control ini aktivitasnya berorientasi pada produksi ya. Jadi untuk memeriksa, memastikan bahwa comply atau terpenuhi atau tidak gitu. Jadi quality control ini merupakan bagian kegiatan yang berfokus untuk mendeteksi masalah. Jadi dia melihat apakah ada masalah ya, kemudian dia melakukan tindakan koreksi ya, corrective action. Tapi kalau quality assurance tadi preventive action dan proaktif ya kan. Nah, tujuan utama dari kendali mutu atau quality control adalah memperbaiki cacat. Jadi ketika di lapangan di produksi mereka melakukan suatu inspeksi. Nah, ketika ditemukan ada atau terdeteksi ada cacat, dia langsung melakukan tindakan koreksi, memperbaiki cacat dengan segera, mengidentifikasi dan menentukan. Product design development nggak perlu ya? Kan ini nggak perlu karena kita sudah menyediakan nih paketnya di bawah sales nih. Sales ini di bawahnya itu ada paket apa aja, mau tur berangkat haji, mau tur ke Bali, mau tur ke mana itu Raja Ampat. Nah itu produknya itu. Oke. Salesnya di situ. Nanti milih yang mana, habis itu invoice, dari invoice ke servisnya. Jadi yang kiranya nggak perlu apa nih kira-kira? Oke, lanjut. Kita mau belajar dari yang sini atau dari yang sini dulu? Pertama aja. Ini dulu berarti. Iya.
kasir. Ada yang bisa bantu? Pelayanan. Pembelian tuh kan untuk pembelian dapur ya. Desain. Dapur ya. Terus apa lagi? Ini saya identifikasi. Kalau eksternal apa aja Pak? Pak Sani biar ini Mas Sani. Supplier Pak. Supplier. Ada customer. Di tahap awal kita ada penentuan produk desain dan development. Dan termasuk di situ dia mencakup penentuan dari tenaga kerja, terus agen-agen yang akan kita ajak bekerja sama, mungkin nanti kafenya Pak Arif juga bisa, termasuk bengkel itu juga nanti bisa masuk di agen distributor kita ini. Bengkel pesawat, Mas. Iya, bengkel pesawat bisa lah. Jadi di tahap ini kita menentukan skill dari manpower yang akan kita gunakan, termasuk dengan penyedia jasa transportasi, akomodasi di lokasi wisata dan lain-lain. Dan itu juga ada komunikasi timbal balik antara pembuat desain dengan human resource development, di mana dia bertugas untuk mencari manpower dan agen yang dimaksud tadi, Bu.